Selamat datang di kuliah struktur data modul yang kedua. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang pengantar pemrograman C++. Bagian yang pertama, ya, kita akan melihat bagaimana sejarah, latar belakang, cara kerja dari bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwa C++ itu diciptakan oleh Bjarne Stroustrup di tahun 1985. Perbedaannya dengan bahasa pemrograman C adalah C++ itu C yang ditambahkan plus-plus. Apa plus-plus yang ditambahkan pada C sehingga dia menjadi C++? Misalnya ditambahkan adanya fitur kelas untuk pemrograman berorientasi objek. Juga ada fitur pointer ya, yang tidak dimiliki oleh C. Sehingga C++ itu adalah C yang ditambahkan fitur-fitur tertentu yang diperluas dan disebut C kompleks. Ini membuat C++ menjadi berbeda dengan bahasa C. Nah, selain itu, C++ juga adalah bahasa yang mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Misalnya, waktu di tahun 1985, itu C++-nya standar. Ya. Kemudian berkembang di tahun 1998, C++ 98 itu salah satu yang major perubahannya. Sesudah itu ada C++ 2003, dan ada 2011, ini juga yang major ya. Dan yang terakhir di C++ 2020. TOB index tersendiri menyebutkan bahwa C++ itu masuk dalam bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia ini ya. Untuk bulan Agustus ini ya masuk pada peringkat yang keempat dari 5 besar bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan ya. C++ juga didukung oleh komunitas ya, dan pembuat C++ itu sendiri sudah membuat 3 buku ya sampai dengan yang versi terakhir, versi tahun 2020. Sedangkan dari kegunaan bahasa pemrograman C++ itu Anda bakalan terkejut karena C++ itu banyak digunakan untuk membuat game-game online ya, yang sekarang ini mungkin Anda sering mainkan. Juga sering dibuat dalam banyak aplikasi. Contoh yang terkenal itu Adobe ya, sistem itu dibuat di C++. Winamp player itu juga dibuat C++. C++ juga membuat DBMS yang sangat terkenal, MySQL misalnya, itu contoh kegunaan dari C++. Dan tentu saja C++ itu banyak digunakan untuk membangun sistem operasi. Ya, Microsoft Windows, ya, Apple itu banyak dikerjakan dibuat dari bahasa pemrograman C++. Browser-browser juga yang sering Anda gunakan sekarang, termasuk aplikasi-aplikasi Google, itu dibuat dengan bahasa pemrograman C++. Selain itu, C++ juga banyak digunakan untuk komputasi lanjut, ya, grafik komputer itu banyak dibuat oleh C++, ya. Banking application, ya, finance itu banyak yang dibuat dengan C++. Baru kemudian cloud, ya, aplikasi-aplikasi cloud dan sistem terdistribusi, misalnya seperti media berita Bloomberg, ya, menggunakan bahasa pemrograman C++. Banyak juga compiler bahasa pemrograman lain dibuat di C++, ya. Kemudian ada embedded system, ya. Embedded system itu biasanya yang dipakai mulai dari remote AC sampai dengan robotika, ya. Dan enterprise software serta library program. Jadi kenapa kita belajar C++ karena itu ya. C++ itu bahasa yang bertumbuh
ya, yang terus-menerus diupdate hingga tahun 2020 kemarin masih terus diupgrade. C++ juga banyak digunakan oleh programmer seluruh dunia, dan C++ itu banyak digunakan untuk membuat banyak aplikasi. Dan yang terakhir, C++ itu didukung oleh komunitas yang aktif hingga hari ini. Sehingga kita, kenapa kita masih belajar C++ karena itu. Nah, bagaimana cara kerja C++ ini? C++ ini bahasa pemrograman yang menggunakan teknik compiler, ya. Jadi misalnya kita punya bahasa C++, ingin membuat aplikasi di Linux atau Windows, ya, kita menggunakan compiler. Kita compiler, kemudian nanti program yang kita tulis itu akan dibaca oleh Linux dan Windows menggunakan machine code, ya, seperti itu. Sedangkan kalau kita akan membuat aplikasi mobile, kita ambil compiler untuk mobile, ya, untuk sistem operasi Symbian misalnya, ya, atau sistem operasi Android, ya, yang banyak dibuat di handphone, yaitu kita tinggal pilih compiler untuk Android, compiler untuk Symbian, seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat game, itu kita tinggal pilih compiler untuk Xbox. Ya, seperti itu. Jadi C++ itu bekerja dengan menggunakan teknik compiler, ya. Seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan macam-macam compiler tergantung kita akan menulis program untuk diperuntukkan untuk device yang mana. Nah, jadi C++ itu, ya, dia punya compiler, ya. Compiler itu kemudian dia menerjemahkan program yang kita tulis ke instruksi mesin, kemudian dibaca oleh device mana, ya. Device ini bisa Android, bisa Mac, bisa iOS, bisa microcontroller, ya. Nah, C++ itu sendiri untuk lingkungan membuat programnya itu ada yang bisa menggunakan text editor, ya. Tentu kalau kita akan gunakan text editor sendiri, ya kita harus mendownload compiler. Seperti itu, compiler untuk supaya digunakan bersamaan dengan text editor itu. Sedangkan selain itu, C++ juga punya IDE, ya. IDE itu integrated development, di mana text editor dan compilernya sudah menjadi satu bagian. Misalnya yang sangat terkenal itu IDE-nya adalah CodeBlocks, Dev C++, atau Visual Studio Code, ya. Itu IDE. Jadi kalau IDE itu text editor dan compilernya sudah dijadikan satu. Sehingga kita langsung mengerjakan programnya, code-nya ditulis di di IDE. Kalau ingin pakai text editor tentu harus mendownload compiler. Kalau sudah download IDE, itu berarti text editor dan compilernya sudah sekalian di-download. Ini contoh tampilan dari IDE CodeBlocks, ya. IDE CodeBlocks itu sangat menarik karena di-create oleh yang membuat bahasa pemrograman C++ itu sendiri, ya, dengan komunitasnya. Kita search di Google, search CodeBlocks, ya, kemudian kita download. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti di situ, ya. Kemudian kita ini tampilan halaman awal saat kita akan mengerjakan menulis source code-nya. Nah, selain CodeBlocks, ya, ada juga yang namanya IDE yang lain, ya, yang sekarang sudah banyak, seperti IDE Visual Studio, ya. Kenapa IDE Visual Studio? Karena IDE Visual Studio ini banyak digunakan oleh programmer-programmer C++ untuk membuat aplikasi, ya, secara profesi. Itu mereka banyak menggunakan Visual Studio. Visual Studio ini berbasis dibuat oleh Microsoft. Nah, Visual Studio Anda tinggal download, ya, pilih yang ada versi gratis, versi komunitas, ya. Memang kekurangannya ini sangat besar, ya, sekitar 5 GB yang dibutuhkan, gitu, ya. Seperti itu. Sehingga tidak cocok untuk belajar, ya. Kalau dunia akademis itu biasanya menggunakan CodeBlocks. Selain ringan, ya, juga gratis, ya. Visual Studio ini gratis tapi cukup berat, ya, sehingga Anda harus menyediakan sumber daya komputer yang cukup baik. Tapi paling banyak digunakan oleh profesional itu adalah IDE Visual Studio, itu. Professional Software Engineer. Itu. Juga Anda bisa menggunakan kayak tadi, ya, text editor dan compiler,
Ya, seperti Nair Stanley itu menggunakan text editor Sublime Text dan compiler MinGW gitu yang saya install. Kemudian dari situ saya gunakan untuk membuat meng-create aplikasi. Ya. Jadi tinggalkan di search saja. Ini tools-tools yang free. Jadi kalau mau pakai IDE boleh, mau pakai text editor juga boleh. Nah, ini Xcode itu untuk yang menggunakan MacBook ya, bisa menggunakan IDE Xcode ya untuk melakukan pemrograman C++. Nah, sedangkan untuk C++ itu dia bekerja itu dengan melakukan compiling ya. Jadi misalnya kita punya sebuah source code, kode program ya, seperti ini. Nah, pada saat kita melakukan compiling itu kita akan menggunakan perintah g++ main cp, ini nama file yang kita create ya, yang berisi source code dalam C++ ya. Kemudian kita tulis titik garing nama file ini. Nah, sesudah ini tampilan itu kita sudah melakukan compiling. Seperti itu. Biasanya compiling itu untuk Windows ya. Kalau kita hanya menuliskan kode yang standar seperti ini ya, itu hasil compilingnya tidak akan muncul, hanya kayak flash seperti itu, hilang ya. Oleh sebab itu biasanya kita menambahkan perintah ini ya di source code yang kita buat, std :2 cin.get buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, begitu kita menambahkan perintah ini pada source code kita, nanti begitu kita running compiling programnya ya, dia akan completed ya. Dan nanti dia tampilannya akan muncul, tidak hanya sekedar flash ya, seperti yang ditunjukkan oleh dua gambar yang ini. Jadi cara bekerja dari C++ itu ya, kita menulis ya direktifnya ya, preprocessing direktifnya di bagian atas itu biasanya yang directing processing ini yang ada tanda hashtag ya. Itu C++ itu bagian source code yang kita tulis biasanya dua ya, bagian preprocessingnya ya, bagian komentarnya juga ada, dan bagian source code-nya ya. Jadi untuk yang tanda-tanda hashtag itu, contoh misalnya hashtag IOStream itu kita diproses sendiri ya oleh C++ compilernya ya. Sedangkan kode program itu diproses sendiri ya. Maksud diproses sendiri ini maksudnya untuk preprocessing directive itu yang ada hashtag-hashtagnya dia tidak disimpan di memori. Sedangkan untuk source code itu disimpan di memori. Kemudian kedua di compile ya, compile. Nah, pada saat di compile itu nanti source code itu kita akan dirubah menjadi object file. Ya, jadi nanti akan ada dua file ya. Yang pertama file yang berisi source code, baru yang kedua file yang dalam bentuk object file ya. Yang itu yang akan diterjemahkan oleh mesin code ya. Kemudian ada proses linking di sini ya, karena biasanya dalam source code yang kita tulis biasanya ada proses-proses linking ya. Ini misalnya ada dua baris ya source code yang di linking ya. Jadi ada proses linking, dia berputar-putar terus dia create object file ya, dia compile linking, dia create object file, compile linking, dia create object file. Sedangkan yang pre-processing itu dia mengcompile yang tidak disimpan di memori. Sedangkan untuk yang CPP ini, file CPP itu biasanya disimpan di memori. Hingga akhirnya mereka meng-create object file, dan object file itu bisa di-running menjadi aplikasi .exe. Nah, ini contoh kita create compile.cpp ya. Kemudian kita mau perintah mau menampilkan hasil kompilasi itu ya. Di C++ itu kita bicara ada mesin kompilator yang mana ya. Saya gunakan mesin kompilator G++ ya. Kita compile.p, nanti akan ditampilkan di sini hasil kompilasinya ya. Jadi program yang kita sudah tulis, Anda lihat yang sangat sederhana tadi, hanya beberapa baris, itu dikompilasi ya, disimpan dalam memori, hasilnya seperti ini, sebanyak ini ya.
Anda bisa lihat untuk program yang tadi ya, itu sampai baris 39.347 hasil compile-nya. Seperti itu. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh kompilator bahasa C++ itu menerjemahkan program kita. Jadi untuk kita melihat ini ya, hasil kompilasinya dan disimpan di memori mana aja. Ya. Itu kita biasa tulis perintah objek dump ya, obj dump. Kemudian kita lihat ya, disassemble ya, disassemble maksudnya kita pecah-pecah mau lihat hasil kompilasi kita itu disimpan di alamat memori yang mana. Ya, jadi untuk program yang tadi itu kita tulis 45 baris itu disimpan di memori-memori ini aja. Seperti itu. Jadi proses bahasa pemrograman C++ itu untuk mengeksekusi source code itu dia mulai dari file CPP ya, kemudian dia execute preprocessing-nya. Sesudah itu dia execute objek filenya, ya, dia compile, kemudian dia buat yang namanya objek file. Nah, objek file ini akan diterjemahkan oleh bahasa mesin dan disimpan di memori modelnya seperti ini untuk bahasa pemrograman yang tadi. Source code yang kita tulis tadi itu disimpan di memori ini. Nah, ini proses-proses yang tidak dilihat oleh Anda ya, tapi dilakukan oleh komputer. Jadi Anda bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 baris saja. Dia compile ya menjadi objek file. Ini compile O ya, kemudian disassemble disimpan di bagian memori yang ini. Jadi ini ada petunjuk komputer yang saya gunakan ya dalam komputer yang 64 bit ya. Nah, ini sebenarnya saya ulang cara kerja dari bahasa pemrograman C++ itu. Kita menulis kode program ya, kode program itu kemudian disimpan dalam file .cpp ya. Ada dua bagian ya, bagian yang preprocessing dan bagian kode program. Preprocessing itu diproses tersendiri karena tidak disimpan di memori, sedangkan yang disimpan di memori itu adalah kode program dalam file .cpp-nya. Sesudah itu dikompilasi, kemudian di linking. Ya, compile, linking, compile, linking, compiling, linking, compiling, linking, sampai selesai dia membentuk yang namanya object file. Nah, object file ini akan diterjemahkan oleh bahasa mesin. Ya, tergantung device mana kita gunakan. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa pemrograman C++ itu mengeksekusi program ya dengan menggunakan file .cpp ya. Misalnya dicontohkan di sini ada dua source code yang kita tulis ya, disimpan dalam file compile.cpp dan tambah.cpp ya. Kemudian ini di-create menjadi objek file ya. Kedua objek file ini kemudian di-linking. Di-linking ini kemudian menjadi exe atau sebuah aplikasi running, dan kemudian kalau kita suruh menampilkan hasilnya, dia akan menampilkan hasilnya. Ya. Demikian cara kerja dari bahasa pemrograman C++. Dapat disimpulkan C++ itu bahasa pemrograman yang bekerja dengan menggunakan teknik kompilator ya. Di situ yang dieksekusi ada proses yang namanya preprocessing, dan ada proses compiling, dan ada proses linking. Demikian untuk pembahasan tentang cara kerja dari bahasa pemrograman C++.